Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Buset Gaming, channel yang isinya cuma baca. Oke, dan kali ini gue bermain lagi One Piece The Strongest ya. Dan sudah kelibet lagi dah. Oke, dan sudah 2 hari kita tidak berjumpa ya, dan kali ini kita berjumpa lagi. Ya, oke, kali ini gua mau bacotin event yang sedang berjalan kali ini. Event apakah itu? Tentunya kalian sudah tahu ya. Jadi ada event yang namanya Easter Egg Ball dan juga Lucky Slot Machine ya. Event ini selalu bergandengan karena kalau menurut gua sih memang sejoli sih ya. Gak tahu sejoli apa enggak, yang penting udah gak sejoli gitu aja sih. Oke, dan untuk Easter Egg Ball-nya kali ini adalah Easter Egg Ball-nya si Yamete ya. Gak tahu ini kenapa kok muncul lagi si Yamete ya, padahal kemarin sih udah ya. Atau mungkin ini kalau kemarin kan untuk hadiah login hariannya nggak dapet ya. Jadi mungkin kemarin itu adalah event yang gagal. Gagal nggak juga salih ya. Soalnya kan untuk Lucky Slot Machine-nya kan berbeda sih ya. Untuk kali ini sih untuk Lucky Slot Machine-nya adalah yaitu Snakeman Luffy ya. Jadi bagi kalian yang build Snakeman Luffy ya, ini kesempatan ini ya. Ini kira-kira sekitar berapa ya? Mungkin 10.000 kali ya. 10.000 bisa langsung up sampai bintang 5 kemungkinan sih ya. Kemarin sih gue berapa ya, si Magellan kalau nggak salah, Magellan gue itu habis 11.000 kalau nggak 12.000 sih ya. Agak boros juga sih, tapi ada sih kawan-kawan itu yang habis berapa ya kemarin itu, kalau nggak salah 9.000 ya, udah bintang 5 loh. Apa kalau nggak salah Big Mom kemarin ya, si Big Mom itu habis 9.000 dapat bintang 5 ya. Nah, di sini bagi kalian ini yang pakai Snakeman Luffy itu wajib sekali ya. Jadi untuk Snakeman Luffy ini gini ya, ini pernah gue bahas ya, cuma video yang mana gue lupa. Ini sudah lama sekali ya, pada waktu kapan itu Pak, sekitar beberapa bulan yang lalu sih ya. Oke lah, gue ulang lagi ya, kemungkinan videonya bukan menghilang ya, susah dicari mungkin ya. Oke lah, gue ulang lagi biar agak gamblang bagi kalian mungkin yang pengen build ini si Snakeman Luffy ya. Dan untuk Snakeman Luffy ini adalah tipe ATK tentunya ya. Jadi ini adalah striker, kalau sepak bola itu striker. Nah, posisinya ini sangat apa ya, termasuk pasifnya ini sangat lumayan bagus ya. Kenapa Big Mom sih yang keluar ya. Nah ini loh, nggak tahu ini kenapa kok nge-like lagi ya, padahal kemarin sih udah sempat lancar ya. Nggak tahu kenapa ini kok nge-like lagi, kira-kira ada apakah ya, setelah update kok malah nge-like lagi. Oke, dan gue bacakan sedikit tentang si skillnya ya. Jadi ini single enemy units, dan ini bisa merestore HP dari 50% dari apa namanya ATK-nya ya. Dan 200 bisa menyerap 200 poin rage dari target ya. Dan target yang terserang mengalami penurunan damage rate-nya 30% selama 20 tahun. Ini termasuk apa ya? Termasuk striker sih, termasuk attacker yang banyak melemahkan lawan sih kalau menurut gua sih ya. Selain pasifnya itu juga bagus ya. Dari untuk ultimate skillnya ini juga, dan itu when unleashing ultimate skill ignore block permanen ya. Jadi ini bloknya hilang secara permanen. Jadi seperti siapa ya? Mungkin kalau ada lawan yang blok, jadi setelah terkena ultimate-nya ini maka bloknya akan hilang sama sekali. Tapi ini nggak tahu ya itu keseluruhan blok atau cuma satu karakter. Tapi kemungkinan cuma satu sih ya, soalnya untuk apa namanya itu, untuk dia serangannya kan satu unit ya. Mungkin seperti si Zoro Desin kan, itu kan bloknya lumayan tinggi, jadi kalau terkena ini bloknya akan hilang ya. Dan apa itu, ada berita yang enggak, sudahlah, berita apa itu. Oke, dan gue lanjutin. Dan di sini ya, ini bisa menyerap dari target 20% ATK, defense, damage rate, dan damage resist. Banyak sekali ya serapannya itu, menyerapnya ini banyak sekali ya. Jadi absorb itu menyerap ya. Nggak tahu ini ada perbedaan sama steal enggak ya. Kalau steal itu kan mencuri ya, kalau absorb itu menyerap.
Biasanya kalau menyerap itu kan diserap itu kan dikumpulkan. Jadi misalkan si dia nyerang Zoro gitu ya. Jadi untuk 20% dari ATK defense, damage rate dan damage resist itu masuk ke Snakeman ini ya. Jadi kalau dari bahasa sih kayak gitu kalau pemahaman gue sih ya. Oke, dan untuk pasifnya, nah jadi ini pasifnya itu meningkatkan ATK barisan depan dari temannya, dari krunya itu sebesar 80%, dan meningkatkan defense barisan belakang 12% ya. Jadi ini nggak tahu kenapa kok yang ditingkatkan depannya itu kok ATK bukan di belakang sih ya, nggak tahu lah, yang penting gitu aja. Nah ini dia during the attack, itu bahasa Inggrisnya bacanya gimana, itulah pokoknya gitu aja ya. Jadi during the attack randomly remove negative effect on friendly crew ya. Jadi ini setiap melepaskan ultimate dia akan menghilangkan yang namanya bukan ultimate sih ya, during the attack. Ini bukan during the ultimate, ini pasif ya. Jadi during the attack, jadi mana sih bahasanya ya. Jadi ketika dia menyerang dia akan menghilangkan efek negatif ya. Jadi misalkan yang contoh mudahnya Tsunami ya. Jadi kalau dia maju walaupun gak ultimate dia akan menghilangkan efek negatif dari salah satu temannya ya. Jadi seperti itu. Oke, dan selanjutnya ya. Jadi di dalam tim jika dia itu ada spiritnya yang sama dengan dia itu kan King Spirit ya. Jika ada 2 King Spirit maka akan menambah blok untuk semua teman itu 15% ya. Dan jika ada lebih dari 2 itu berarti bisa 3, 4, 5 atau 6 ya. Itu bisa menghasilkan blok 35% untuk 2 putaran ya. Walaupun cuma 2 putaran ya, tapi ini sangat berpengaruh sekali dalam pertandingan ya. Jadi misalkan kalian punya yang namanya siapa, yang King itu Magellan mungkin ya, Magellan, Snakeman dan juga Sang mungkin ya. Itu bloknya itu bisa 35% ya, kan lebih dari 2 ya. Terus jika mungkin ada yang build defense mungkin ya, jadi kalau depan itu ada dessertnya 3 plus Magellan dan juga Monkey King Luffy, ada juga Snakeman dan juga ada Sang. Itu kan yang pasif dari Magellan 45% ya. Sedangkan dari pasifnya si Snakeman ini 35%, berarti sudah 70% men. 70% gimana sih? 80% ya? 45 tambah 35, iya. Wah, gila. 80% men. Cuma pertanyaan gue itu bisa ditumpuk nggak ya pasifnya? Antara pasif bloknya Magellan sama pasif bloknya si Snakeman ini bisa ditumpuk apa enggak, gue juga belum tahu sih ya. Karena gue belum melakukan uji coba dan ini cuma sebatas bacot doang ya. Gak tahu uji cobanya kapan, tapi yang pasti kapan-kapan gue mau uji coba ini efektif atau bisa ditumpuk apa enggak sih ya. Oke, gitu aja sepintas untuk si Snakeman Luffy ya. Kemarin sudah gue bahas, kenapa gue bahas lagi ya, agak gabut nih. Oke lah, jadi itu ya, jadi ini sangat recommended sekali ya. Gue gak bosannya untuk ngulang-ulang, biar kenapa, biar kalian itu, kita semua biar paham ya, bukan kalian, biar gue juga ya, biar gue juga paham. Jadi nanti saat menjelaskan itu tidak salah atau mungkin tidak menyesatkan gitu ya. Karena ya kalau sebagai YouTuber menyesatkan itu kan gak bagus juga sih ya. Tapi sekali lagi yang namanya game itu kan, apalagi gamenya seperti ini ya, tentang analisa ya. Jadi setiap analisa seseorang yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda-beda ya. Terutama mungkin dalam penyusunan, kombinasi seperti formasi pemain, termasuk si pasif, adventure soul, ataupun yang lain ya. Itu bisa saja menyebabkan yang namanya perbedaan analisa ya. Jadi bagi kalian yang mungkin belum puas sama analisa gua ya, itu kalian bisa cari referensi di grup-grup apa gitu ya, di grup Facebook atau grup apa ya, mungkin biar kalian tambah tambah pengetahuan sih ya. Yang pasti pengetahuan itu bisa digali dari manapun juga ya, termasuk dari mantan, itu aja.
Oke, dan cukup sekian untuk bacot gabut kali ini, dan thanks for watching and I'll be back. Ciao.